Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Dinas Bina Marga Bidang Kelengkapan Jalan, terus membangun dan menata trotoar di 5 wilayah Jakarta pada tahun 2023 ini. Salah satunya di Jalan Kayu Putih Raya, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur ini. Mengenai proyek penataan trotoar dan perbaikan saluran drainase, Alhamdulillah Jelajah Jakarta sempat melakukan komunikasi melalui WhatsApp dengan Pak Muri dari Dinas Bina Marga Provinsi Jakarta Bidang Kelengkapan Jalan yang bertugas sebagai pengendali teknis di kawasan Velodrome Jakarta Timur. Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta saat ini sedang melakukan penataan saluran dan trotoar di kawasan Velodrome Pulau Mas. Dimulai dari simpang jalan Pemuda atau LRT Velodrome sampai dengan simpang jalan Kayu Putih Raya, Jalan Perintis. Pembangunan akan dikerjakan di kedua sisi dengan estimasi panjang sekitar ±4 km. Sobat Jelajah Jakarta, menurut Pak Muri, maksud dan tujuan dari proyek penataan trotoar dan saluran drainase ini adalah sebagai pendukung koneksivitas antar moda transportasi. Tujuan penataan ini sebagai pendukung konektivitas antar moda transportasi dari dan ke LRT Velodrome ke LRT Pulau Mas, serta mendukung kawasan ekonomi dan kawasan pemukiman di sekitar area penataan. Kedua, penataan ini diharapkan dapat menyelesaikan keluhan masyarakat, di mana pada area tersebut sering terjadi genangan saat musim penghujan. Sobat Jelajah Jakarta, inilah lokasi sebelum jalanannya digali oleh alat berat ekskavator. Dan ini ketika jalan sudah digali oleh ekskavator. Begitu juga dengan jalan yang berada di samping halte LRT Pulau Mas ini yang belum digali. Dan ini ketika jalan sudah dibuat sodetan lubang sedalam 2,5 meter. Sobat Jelajah Jakarta, lubang besar ini nantinya akan ditanam U-Ditch berukuran 1,2 meter. Sementara di pinggir ini sudah dipasang U-Ditch. Oleh karena unit existing di samping halte LRT ini dimensinya tidak cukup dengan U-Ditch berukuran 1,2 meter, maka dibuatlah sodetan melewati bawah tangga halte LRT. Sobat Jelajah Jakarta, oleh karena di lokasi ini akan ditanam U-Ditch berukuran 1,2 meter dan juga perbaikan sistem drainase, maka Dinas Bina Marga telah berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai jaringan utilitas. Nantinya tidak ada lagi nih kabel semerawut yang bergelantungan. Sebagai informasi, selain penataan saluran dan trotoar, pekerjaan di area ini juga simultan dengan pekerjaan manhole utilitas dan relokasi kabel udara, di mana nantinya kabel-kabel udara akan diturunkan ke dalam tanah, sehingga harapannya ke depannya tidak ada lagi kabel-kabel semerawut di atas. Sobat Jelajah Jakarta, ketika Jelajah Jakarta mampir di lokasi proyek, dua pekerja sedang berada di dalam sodetan yang nantinya akan ditanam U-Ditch berukuran 1,2 meter. Sebelum U-Ditch diturunkan ke sodetan ini, kedua pekerja sedang membuat lantai kerja agar U-Ditch tidak miring.
Menurut Pak Muri, proyek ini dijalankan pada pertengahan Juli 2023 dan insya Allah akan kelar pada bulan November 2023 mendatang. Sementara progres proyek ini masih terus membangun saluran drainase terlebih dahulu sebelum dibangun trotoar. Pekerjaan dimulai dari pertengahan Juli dan ditargetkan selesai di bulan November. Saat ini progres di lapangan dalam tahap pengerjaan saluran yang dimulai dari simpang perintis. Yang dikerjakan itu di kedua sisi. Untuk trotoar sendiri masih dalam tahap pekerjaan persiapan dikarenakan di 2 minggu awal kita melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat koordinasi seperti sosialisasi kepada masyarakat ataupun warga yang terdampak pekerjaan pembangunan ini serta koordinasi kepada UKPD dan SKPD terkait. Kegiatan sosialisasi sendiri difasilitasi oleh Kecamatan Pulau Gadung yang dihadiri sekitar 150 warga. Kegiatan ini dimaksudkan agar warga dapat terinfo akan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga di sekitar pemukiman mereka, di mana nantinya pasti sedikit banyak akan berdampak pada aktivitas warga di area tersebut. Sobat Jelajah Jakarta, sejauh ini kendala yang signifikan adalah masalah jaringan utilitas yang ada di bawah tanah maupun aset-aset dari SKPD lain yang perlu koordinasi khusus agar dalam pembangunan ini bisa berjalan lancar. Hal ini dikatakan sendiri oleh Pak Muri berikut ini. Sampai dengan saat ini kendala-kendala yang sering kita temui itu ada berupa utilitas-utilitas yang berada di bawah tanah sehingga pekerjaan harus dikerjakan secara hati-hati, khawatir ada kabel yang tergaruk. Kemudian di lokasi di area ini terdapat beberapa aset-aset milik UKPD maupun SKPD lain yang perlu dikoordinasikan lebih lanjut sebelum dilakukan atau dimulai pekerjaan pada area tersebut. Sobat Jelajah Jakarta, oleh karena jalan di samping halte LRT Polomas ini sedang direvitalisasi, maka mau tidak mau para penumpang LRT dari atau akan turun di halte Polomas ini harus bersabar sejenak selama proyek ini dijalankan. Begitu pula dengan para pengendara baik motor maupun mobil yang melewati area proyek ini. Mohon untuk bersabar dan berhati-hati jika melewati proyek pembangunan dan penataan trotoar ini. Baik Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode mengenai penataan trotoar dan perbaikan saluran drainase di Jalan Kayu Putih Raya, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Semoga bermanfaat dan informatif. Nantikan terus progres penataan trotoar dan perbaikan sistem drainase yang sedang dijalankan oleh Dinas Bina Marga bidang kelengkapan jalan ini. Hanya di channel Jelajah Jakarta. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.